Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Indah Lestari dengan NPM 221063105024 dari kelas 6D. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Peluang dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Untuk soal nomor 1, sebuah koin dilempar 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatnya 2 angka pada pelemparan tersebut. Jadi banyaknya percobaan itu N-nya sama dengan 3, X-nya itu 2, P-nya itu 1/2, Q-nya itu 1/2. Jadi peluang X sama dengan N kombinasi X dikali peluang pangkat X dikali Q pangkat N min X. X-nya itu 2, jadi peluang X sama dengan 2 sama dengan 3 kombinasi dari 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/4 dikali 1/2 sama dengan 3 dikali 1/4 dikali 1/2, jadi hasilnya 3/8. Soal nomor 2, peluang hari ini hujan adalah 30%. Tentukan peluang bahwa hari esok tidak hujan. Rumusnya itu ada peluang dari A komplement sama dengan 1 min peluang A. P itu sama dengan peluang, A itu kejadian A, C itu komplement suatu kejadian. Jadi peluang hari ini hujan adalah 30%, maka peluang kejadian A adalah 30%. Peluang A sama dengan 30%, kita ubah ke 0,3. Jadi peluang dari A komplement sama dengan 1 dikali peluang kejadian A. Peluang dari A komplement sama dengan 1 dikali PA-nya tadi itu 0,3, jadi hasilnya 70%. Maka peluang bahwa hari esok tidak hujan adalah 70%. Soal yang selanjutnya, soal nomor 3 itu ada berapakah banyaknya bilangan yang dibentuk dari 2 angka berbeda yang bisa kita susun dari urutan angka 4, 8, 2, 3, dan 5. Rumus permutasi itu peluang N, K permutasi N, K sama dengan N komplement per N min K komplement. Pertanyaan di atas bisa disimpulkan sebagai permutasi yang terdiri dari 2 unsur yang dipilih dari 5 unsur. Maka bisa dituliskan sebagai P permutasi 5,2, lalu kita masukkan ke dalam rumus permutasi 5,2 sama dengan 5 permutasi per 5 min 2 permutasi sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1. Hasil akhirnya 20. Jadi ada 20 cara yang harus dilakukan untuk menyusun bilangan tersebut menjadi 2 angka yang berbeda-beda, yaitu ada 48, 42, 43, 45, 84, 82, 83, 85, 24, 28, 23, 25, 34, 38, 32, 35, 54, 53, 52. Untuk soal nomor 4, itu ada terdapat 2 bola merah, 1 bola biru, dan 3 bola putih yang sama jenis dan ukurannya. Ada berapa cara bola-bola itu dapat disusun berdampingan? Pada permutasi ini, jika memiliki susunan yang sama, maka susunannya akan dihilangkan.
rumus permutasi unsur-unsur yang sama itu ada permutasi N, I1, I2 sampai IK sama dengan N permutasi per N, I1, I2 sampai IK. Banyaknya susunan bola-bola itu adalah 6 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720 per 12 sama dengan 60. Jadi ada 60 cara yang bisa dilakukan untuk menyusun bola-bola tersebut dapat berdampingan. Selanjutnya ada soal nomor 5, itu ada berapa banyak susunan yang terdiri dari 3 huruf dari huruf-huruf universitas. Jawabannya, pada permutasi ini jika memiliki susunan yang sama maka susunannya akan dihilangkan. Rumus permutasi unsur-unsur yang sama ini merupakan permutasi R sama dengan 3, unsur dari N sama dengan 11, unsur yang berbeda. Permutasi 11,8 sama dengan 11 faktorial per 11 dikali 11 plus diambil 3 faktorial sama dengan 11 faktorial per 11 diambil 3 jadinya 8 faktorial sama dengan 39, 916, 800 per 40, 320. Jadi ada 990 susunan. Untuk soal nomor 6, ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ketujuh tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Rumus permutasi siklis itu P siklis sama dengan N diambil 1 faktorial. Rumus itu digunakan untuk N unsur yang berbeda. Ini merupakan permutasi R sama dengan 3. Unsur dari N sama dengan 11 unsur yang berbeda. 7,1 sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi ada 720 cara. Soal nomor 7, berapa banyak permutasi berulang dari 3 huruf A, B, C yang disusun? 2 plus 2 diambil 2. Bila tersedia N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia ditentukan oleh formula permutasi berulang sama dengan M pangkat R dikali dengan lebih kecil sama dengan N. Jadi penyelesaiannya permutasi berulang sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, CB, AA, BB, dan CC. Untuk soal nomor 8, saat akan mengikuti lomba sepak bola, pelatih akan memilih permainan yaitu sebanyak 11 orang yang dipilih dari 20 orang yang mendaftar. Ini tidak memperhatikan posisi pemain. Rumus kombinasi itu ada N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N diambil R faktorial. Jadi penyelesaiannya N-nya itu 20, R-nya itu 11, jadi 20 kombinasi 11 sama dengan 20 faktorial per 11 faktorial dikali 20 diambil 11 faktorial sama dengan 20 faktorial per 11 faktorial dikali 9 faktorial, jadi hasil akhirnya 167.960. Jadi pemain sepak bola mempunyai 167.960 kombinasi. Soal nomor 9, sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Jawabannya, peluang A itu ganjil 1,3,5 sehingga diperoleh peluang 3/6 sama dengan 1/2. Peluang B
sedangkan lebih dari 4 itu ada 5 sama 6. Jadi 2/6, 1/3. Selanjutnya ada peluang A irisan B itu ganjil dan lebih dari 4 sama dengan 5, sehingga diperoleh 1/6. Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B per peluang dikali A sama dengan peluang A irisan B-nya itu 1/6, peluang A-nya itu 1/2, atau bisa jadi 1/6 dikali 2/1. Jadi diperoleh kejadian persyaratnya itu ada 1/3. Soal nomor 10, dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 5 atau kelipatan 7. Kita misalkan terlebih dahulu A-nya itu kejadian terambilnya bola bernomor kelipatan 5. Itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi NA sama dengan 6. B-nya itu kejadian terambilnya bola bernomor kelipatan 7 itu ada 7, 14, 21, 28. Jadi NB sama dengan 4. NS-nya itu ada 30. Peluang A gabungan dari B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS sama dengan 6/30 ditambah 4/30 sama dengan 10/30. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Untuk soal nomor 11, di suatu kolam ada 200 ikan. Suatu hari peternakan ikan menangkap 20 ikan. Kemudian ditandai. Setelah ditandai, ikan yang ditangkap dikembalikan ke kolam. Setelah beberapa waktu berlalu, kita misalkan 1 bulan, peternak menangkap 20 ikan lagi. Berapa peluang penangkap ikan 1 ikan yang sudah ditandai? Rumusnya itu HN, M, N dikali M sama dengan M kombinasi dari M dikali N diambil M kombinasi N diambil M per N kombinasi dari N. N-nya itu 100, N besarnya itu 100, N kecilnya itu 20, N besarnya itu 20, N kecilnya itu 1. Jadi hasil akhirnya ada 0,26967. Soal nomor 12, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi 1 yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Diketahuinya itu X-nya itu 5, P-nya itu 1/100, jadi hasilnya 0,01, Q-nya itu 0,99. Yang ditanya G-nya itu berapa? Penyelesaiannya G, X-nya itu kan 5, P-nya itu 0,01, jadi G 5,0,01 sama dengan 0,01 dikali 0,09 pangkat 5 min 1 sama dengan 0,01 dikali 0,09 pangkat 4. Jadi probabilitasnya bahwa setelah 5 butir yang diperiksa harus menemukan cacat pertama adalah 0,0096. Soal nomor 13, 200 penumpang telah memesan tiket untuk penerbangan luar kota. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 5 orang yang tidak datang? N-nya itu 200, P-nya itu 0,01, lambda-nya itu 2. Nah, peluang yang tidak datangnya ada 5 orang, maka X-nya itu ada 5. Penyelesaiannya
Poisson X dikali lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda. Jadi Poisson X-nya itu kan 5, jadi Poisson 5 dikali 2 pangkat min 5 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 5 faktorial. Jadi sama dengan 2 pangkat min 5 dikali 2,71828 pangkat min 2 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2 pangkat min 5 itu 32 dikali 0,1353 per 120 sama dengan 0,036. Kita ubah ke persen jadi 3,6%. Jadi peluang ada 5 orang yang tidak datang adalah 3,6%. Untuk soal nomor 14 itu ada dalam seleksi beasiswa pasca sarjana, seseorang calon award yang telah memenuhi seleksi administrasi harus mengikuti tes akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris sebelum akhirnya mengikuti wawancara dan tes kemampuan bahasa Inggris berturut-turut sebesar 0,75 dan 0,35. Jika peluang lulus keduanya adalah 0,15, maka peluang seseorang calon award tidak lulus tidaknya di salah satu tes adalah kita terlebih dahulu kita misalkan lulus tes akademiknya itu sebagai peluang A sama dengan itu 0,75, terus lulus tes bahasa Inggrisnya kita misalkan peluang B sama dengan 0,35. Peluang lulus kedua tes kita misalkan sebagai peluang A gabungan peluang A irisan B sama dengan 0,15. Terus peluang tidak lulusnya setidaknya 1. Jadi peluang A komplement gabungan B komplement sama dengan 1 min P A irisan B. Jadi P A komplement gabungan B komplement sama dengan 1 min 0,15 sama dengan 0,85. Jadi peluang seseorang calon award tidak lulus tidaknya di salah satu tes itu ada 0,85. Soal yang selanjutnya nomor 15. Seseorang panitia penyelenggara turnamen olahraga secara acak memiliki pengunjung di jalan sampai dia bertemu dengan seseorang yang menghadiri pertandingan musim lalu. Jika peluang seseorang menghadiri pertandingan musim lalu adalah 0,25, maka peluang dia bertemu dua orang yang tidak menghadiri pertandingan sebelum dia berhasil bertemu pertama kali dengan orang yang menghadiri pertandingan musim lalu adalah kita diketahui P-nya itu 0,5 sebagai peluang seseorang menghadiri pertandingan musim lalu. K-nya sama dengan 3. Kita itu sukses pertama terjadi pada orang ketiga yang artinya sebelumnya ada dua orang yang tidak menghadiri. Kita gunakan distribusi geometri yaitu rumusnya GP K sama dengan 1 min P pangkat K min 1 P K elemen N. Kita substitusikan menjadi P-nya itu 0,5, K-nya itu jadi 3, sama dengan 1 min 0,5 pangkat 3 min 1 dikali 0,250 sama dengan 0,75 pangkat 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5625 dikali 0,25 hasilnya 0,14065. Untuk soal nomor 16, dalam promosi produk di pusat perbelanjaan, seseorang SPG membagikan sampel produk secara acak ke pengunjung. Diketahui bahwa peluang seseorang menerima sampel adalah 0,25. Berapa peluang bahwa SPG akan berhasil membagikan sampel pertamanya pada orang keempat yang dia temui? Diketahui P-nya itu 0,2, K-nya itu sama dengan 4. Kita gunakan distribusi geometri. Rumusnya seperti yang kayak tadi, yaitu GP dikali K sama dengan 1 min P pangkat K min 1 P, K elemen N. Kita substitusikan menjadi P-nya itu 0,5, K-nya itu 4,
Lalu sama dengan 1 min 0,2 pangkat 4 min 1 dikali 0,2 sama dengan 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 sama dengan 0,512 dikali 0,2. Hasilnya 0,1024. Untuk soal yang nomor 17, 10 penumpang secara acak memasuki MRT yang terdiri dari 3 pintu masuk. Setiap orang memilih pintu masuk saling bebas. Jika seseorang penumpang 2 kali lebih mungkin memilih masuk melalui pintu 2 dibandingkan dengan melalui pintu 1, dan peluang seseorang penumpang masuk melalui pintu 1 dan 3 adalah sama, maka peluang ada 2 penumpang masuk melalui pintu 1 dan 3 penumpang masuk pintu 2 adalah P 3,5 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 1/4 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat 5. Lalu kita hitung satu persatu. 10 faktorial itu hasilnya 3,628,800 per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 2 dikali 6.120 sama dengan 368.800 per 1.440, jadi sama dengan 2.520. Jadi 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8 dikali 1/4 pangkat 5 sama dengan 1/1024. Jadi peluang sama dengan 2.520 dikali 1/16 dikali 1/8 dikali 1/1024 dikali 2.520 dikali 1/13,1072. Jadi kita bulatkan menjadi 0,0192. Untuk soal yang nomor 18, diketahui waktu hidup baterai merek A berdistribusi eksponensial. Rata-rata waktu baterai hidup tersebut adalah 10 jam. Jika Z menyatakan waktu hidup baterai, maka nilai varians dari A adalah lambda sama dengan V sama dengan 1 per lambda sama dengan 10. Jadi lambda sama dengan 1/10. Varians Z sama dengan 1 per lambda pangkat 2 sama dengan 1/1/10 pangkat 2, jadi hasilnya 100. Untuk contoh nomor 19, suatu pendingin di sebuah ruangan laboratorium mengalami penurunan secara eksponensial. Diketahui bahwa rata-rata waktu sistem bertahan sebelum suhu turun drastis adalah 4 jam. Jika T adalah waktu sistem bertahan, maka berapakah varians dari T? Yaitu V sama dengan 1 per lambda sama dengan 4. Jadi lambda sama dengan 1/4. Varians Z sama dengan 1 per lambda pangkat 2 sama dengan 1/1/4 pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan 16. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 20, sebuah tim riset ingin menemukan 5 spesimen yang mengandung senyawa aktif tertentu. Probabilitas berhasil menemukan satu spesimen dengan senyawa tersebut adalah 0,2. Berapakah varians jumlah kegagalan sebelum menemukan 5 keberhasilan pertama? R-nya itu sama dengan 5, P-nya itu 0,2. Varians X sama dengan R dikali 1 min P sama dengan P pangkat 2 sama dengan R-nya itu 5 dikali 1 min P-nya itu 0,2
5 dikali 1 min 0,2 per 0,2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 0,8 per 0,04 sama dengan 4 per 0,04 sama dengan 100. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.